DJI tiba-tiba merilis produk drone flagship high-end yang ditunggu-tunggu oleh para kreatif profesional. Drone yang memang memenuhi standar industri profesional dan pastinya punya kualitas gambar yang benar-benar mencengangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas drone yang baru aja diluncurkan oleh DJI secara tiba-tiba. Mungkin nggak terlalu tiba-tiba ya, tapi udah ada teasernya juga sebelumnya. Tapi gue cukup kaget karena ternyata udah langsung ready juga untuk pre-order di Indonesia. Ini adalah DJI Inspire 3. Dan buat yang ngikutin channel ini, sebelumnya kita udah sempat bahas rumor tentang DJI Mavic 3 Pro yang punya 3 kamera sekaligus yang ternyata tidak diluncurkan bersama dengan si Inspire 3 ini. Jadi kalau kalian kepo dengan bocoran si Mavic 3 Pro yang menurut gue menarik juga, silahkan nanti main ke video tersebut kalau udah selesai video yang ini. Karena DJI Inspire 3 ini menurut gue sangat menarik juga buat kita bahas. Nah, jajaran DJI Inspire sendiri itu dari dulu memang bukan drone sembarangan. Memang berada di jajaran flagship. Selalu memiliki kualitas gambar yang superior dibandingkan dibandingkan jajaran drone DJI yang lainnya. Karena DJI Inspire ini memang adalah drone yang ditujukan untuk ranah profesional yang udah bener-bener profesional kayak filmmaker ataupun para produksi TVC. Begitu juga drone ini dia tidak memfokuskan diri pada kekompakan kayak jajaran Mavic Mini dan kawan-kawannya. Di sini memang yang ditargetkan itu lebih ke arah quality dari konten yang dihasilkan. Dan pada versi DJI Inspire 3 ini dia datang dengan desain yang menurut gue bener-bener ganteng banget. Kelihatannya tuh kayak ganas, tapi di satu sisi terlihat elegan gitu ya, nggak kelihatan berantakan gitu, tetap kelihatan elegan dan bener-bener racun banget untuk para penggiat produksi profesional. Kali ini Inspire 3 itu membawa sistem kamera terbarunya DJI, yaitu adalah DJI Zenmuse X9 8K dengan sensor full frame dan sesuai dengan namanya mampu merekam dengan resolusi 8K. Bahkan di sini batas spesifikasi videonya sendiri itu dia bisa merekam sampai 8K 75 frame per second dengan ProRes RAW. Dan dia juga support untuk penggunaan slow-mo, dia bisa 4K slow motion 120 frame per second dengan ProRes RAW. Jadi bener-bener gokil banget. Kalau kalian lihat footage-footage slow-mo-nya dari video demonya juga itu bener-bener menggoda banget drone yang satu ini. Dan dia juga karena kameranya ini udah bener-bener masuk ranah profesional banget ya, mungkin bisa dibilang cinema level, karena DJI Ronin 4D juga masuknya sebenarnya kelas kamera cinema gitu ya. Dan si Zenmuse X9 ini adalah yang dibawa di kamera tersebut juga. Nah, dia di sini udah membawa dual native ISO AI juga, dimana dia bisa menggunakan dual native ISO dengan dynamic range pastinya jadi tinggi banget 14+, dan begitu juga penggunaan low light yang jadi lebih fleksibel. Dan kalian balik lagi bisa lihat footage-footage yang udah diambil sama DJI sama beberapa influencer juga, ada yang udah ngasih beberapa hasil footage-nya juga dari Inspire 3 ini, dan bener-bener menurut gua footage-nya cakep banget, bahkan di kondisi yang memang kayak golden hour gitu ya, sama blue hour bahkan yang cahayanya tuh udah gelap gitu, tapi kita bisa mendapatkan gambar sebagus itu dari sebuah drone yang menurut gua itu pastinya menarik banget. Karena ya itu tadi, quality-nya itu, gambarnya yang bener-bener ranah kamera cinema banget. Apalagi untuk si Zenmuse X9 ini, setahu gua dia juga udah membawa internal ND filter. Jadi dia physical ya, bukan electric internal ND. Dia menggunakan physical ND filter yang udah ada di dalamnya. Itu setahu gue dari Ronin 4D, karena di sini kameranya sama, si Zenmuse X9. Itu gue berasumsi pastinya sama. Lalu dia mountingnya juga, dia interchangeable lens. Jadi kayak kamera mirrorless, lensanya bisa diganti-ganti dengan DL mount native-nya. Dan dia juga ngeluarin DL mount baru kalau nggak salah 18 mm, jadi makin komplit. Tapi si Zenmuse X9 ini dia mountingnya bisa diganti juga. Jadi salah satunya itu Sony E-mount yang range variety buat kita nyobain lensa-lensa full frame makin banyak lagi, karena lensa-lensa E-mountnya Sony tuh emang paling banyak juga pilihannya. Jadi bener-bener limitless banget. Ditambah ya tadi dengan internal ND filter, kalau kita syuting di terik matahari
itu nggak puyeng gonta-ganti filter di depan lensanya karena dia udah internal ND filter yang bisa kita kendalikan pakai remote. Jadi bener-bener gokil banget. Lalu as a professional drone ini juga konsepnya agak menarik, mungkin agak asing ya buat teman-teman yang biasa pakai Mavic atau Mini karena ini agak berbeda. Gue nggak tahu kalau di Inspire yang lama sama atau enggak, tapi untuk di Inspire 3 ini, karena gue belum familiar juga ya dengan Inspire yang lama, cuman di Inspire yang ini kita bisa mengendalikan drone-nya itu dengan 2 orang sebenarnya. Jadi ada pilot yang memang mengendalikan arah terbang drone-nya sendiri dan dia punya kamera sendiri terpisah dari kamera utama yang ada di gimbalnya yang dari tadi kita bahas punya kualitas gambar yang bagus. Dia punya kamera FPV sendiri yang itu selalu menghadap ke depan gitu dengan resolusi yang cukup bagus juga, dan pastinya si pilot ini jadi bisa bermanuver dengan lebih baik karena kameranya benar-benar ditujukan untuk piloting gitu, untuk mengendalikan arah drone-nya. Sedangkan satu orang lagi itu bisa mengendalikan si gimbal kameranya. Jadi bisa bagi tugas gitu, bener-bener satu pilot untuk mengendalikan arah drone-nya, ngebut secepat mungkin, ngelewatin obstacle dan lain sebagainya. Sedangkan satu mengendalikan kamera agar tetap stay ke objek atau dengan kamera movement yang memang sudah diarahkan oleh director videonya gitu. Dan menurut gue itu cukup menarik dan ya sayangnya belum relatable di gue karena gue juga selama ini pakainya Mavic aja gitu kan. Tapi ya sesuatu yang mungkin bakal kepake banget di ranah profesional. Tapi walaupun tadi bisa dikendalikan oleh 2 orang, lalu bisa gimbalnya bergerak dengan lebih leluasa dibandingkan Mavic gitu ya. Di sini dia juga membawa sistem tracking objek layaknya di Mavic atau Mini yang udah bisa tracking dengan lebih kompleks lagi gitu ya, yang trackingnya cukup bagus dan itu membuatnya tetap possible diterbangkan dengan satu pilot aja, satu orang mengendalikannya buat nerbangin drone-nya, tapi kameranya tetap tracking objek gitu, sehingga dengan satu pilot aja itu udah cukup sebenarnya buat tetap menghasilkan gambar-gambar dengan movement yang kompleks. Dan menurut gua untuk ranah profesional pastinya itu bakal bantu banget gitu ya, apalagi dengan kualitas gambar yang dihasilkan juga kita punya ekspektasi besar dari drone tersebut. Jadi ya menurut gua sistem pintar dimasukkan ke drone ini juga jadi keputusan yang tepat. Lalu buat harga sendiri, dia itu udah diumumin sebenarnya di Indonesia. Jadi dari pertama launching udah ada akun Instagram Indonesianya kayak DJI Era, DJI Hybrid itu udah posting. Harga drone ini dijual di Indonesia dengan harga 198.956.000. Yap, kita bisa bilang harganya itu 200 juta rupiah. Emang udah pasti target pasarnya bukan gua tidak mampu beli drone itu saat ini. Tapi ya menurut gua selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk keep up to date dengan perkembangan gear yang ada sekarang. Buat kita kayak ngayal-ngayal atau ya biar sekedar tahu perkembangannya sejauh apa. Karena biasanya nanti gear-gear yang tadinya mahal gitu ya, lama-lama upgrade kita yang gearnya mungkin bisa dibilang professional consumer level gitu ya, itu lama-lama jadi terjangkau dengan spek-spek seperti itu gitu. Jadi menurut gue tetap menarik buat kita pantau, tapi ya balik lagi, buat gue cuma sekedar bahas aja dan kebanyakan dari kalian juga cuma sekedar nonton aja gitu ya, karena harganya 200 juta cuy. Tapi kalau kalian tertarik dengan drone-drone yang lebih terjangkau, kita juga ada review dari Mavic 3 Classic yang gue udah puas banget kita pakai di sini. Kita ada reviewnya waktu itu dibawa ke Bromo, itu juga kan udah bawa sensor yang lumayan gede ya, Micro Four Third, bisa slow-mo 4K juga walaupun nggak ProRes RAW, tapi cakep juga hasil gambarnya, paling nggak untuk kebutuhan kita yang lebih ke social media aja itu udah sangat-sangat cukup. Atau kalau yang mau lebih terjangkau lagi, ada kita review Mini 3 Pro yang waktu itu kita reviewnya di Karimun Jawa dan itu cukup menarik juga buat kalian cek kalau kalian lagi nyari drone-drone yang cukup affordable tapi bisa menghasilkan kualitas gambar yang cukup maksimal juga untuk social media. Dan ya, paling itu aja sih sedikit obrolan gua tentang DJI Inspire 3 ini. Kamera yang menarik, kita tunggu kapan Mavic 3 Pro-nya bakal keluar karena gue udah yakin produknya legit juga. Cuman nggak tahu kapan dikeluarin karena ternyata nggak berbarengan dengan si Inspire ini. Tapi ya, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa nambah sedikit informasi kalian. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya info tambahan yang mungkin belum gue bahas dan menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa tetap berkarya.